Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim iftah alaina futuhal arifina birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah mustami'in rahimakumullah, para pecinta lentera hati, para pendengar setia yang berbahagia, Pasuruan people yang juga berbahagia, alhamdulillah. Mari kita bersama-sama mengikuti kajian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam situasi atau suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan membacakan hadis-hadis yang tentunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari para sahabat. Yang pertama, An Anasin radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Anas. Sahabat Anas adalah salah satu sahabat yang pernah berkhidmah kepada Kanjeng Nabi 10 tahun. 10 tahun itu ngeladen Kanjeng Nabi di dalam segala urusannya Kanjeng Nabi. Umba-umba, kebutuhannya apa? Anas ini pun Anas bin Malik. Jadi perilaku, akhlak, kehidupan niku paling tahu Anas bin Malik. Niku menceritakan. Kemudian disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, disampaikan kepada Umar bin Khattab. Jadi sumbere teko sahabat Anas, terus didhawuhna dening Abu Bakar teng Sayyidina Umar. Ngoten niku ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak sampune Kanjeng Nabi sedo. Ya apa dawuhnya Abu Bakar dan Sayyidina Umar, intaliq bina ila Ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Monggo Sayyidina Umar sareng kula ziarah teng daleme Ummu Aiman. Sinten Ummu Aiman? Ummu Aiman niku salah sijine wong wadon sing tau nyusoni Kanjeng Nabi. Dadi sawise Siti Aminah sedo, ya. Bukan. Ummu Aiman itu adalah ibu susu Kanjeng Nabi setelah Siti Aminah. Setelah Siti Aminah itu ada Ummu Aiman yang musuh Kanjeng Nabi, juga ada sama mana? Ummu Aiman dan Suwaibah. Kemudian selanjutnya disusoni dening Siti Halimatus Sa'diyah. Di Kanjeng Nabi itu dihitung nggih disusoni ibu Dewi Siti Aminah, juga Ummu Aiman, juga Suwaibah al-Aslamiyah, juga apa jenenge Siti Halimatus Sa'diyah. Tadi papat. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedo, Sayyidina Abu Bakar matur teng Sayyidina Umar. Sayyidina Umar monggo ziarah teng Ummu Aiman. Kaya zamane Kanjeng Nabi, zaman Kanjeng Nabi sering ziarah Kanjeng Nabi teng Ummu Aiman karena ibu susune murdiah. Falamman tahaya ilaiha bakat. Nalikane Sayyidina Umar karo Sayyidina Abu Bakar sampun rawuh, sudah nyampe di rumahnya Ummu Aiman, ternyata beliaunya menangis. Jadi kaget wong loro niku, faqala laha ma yubkiki. Ama ta'lamina anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dadak mular Ummu Aiman. Jadi koyok-koyok dengan kedatangan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu seakan-akan
mengingatkan kembali nostalgianya bersama Rasulullah. Koyok kaget ngoten. Ditakokno kali kedua-duanya, Sayyidina Umar karo Sayyidina Abu Bakar. Kenapa jenengan kok mular, Ummu Aiman? Apa gerangan yang menjadikan engkau menangis, hai Ummu Aiman, ibunda Nabi yang telah menyusui, yang pernah menyusui? Apakah tidak tahu engkau bahwa apa yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah adalah yang lebih baik? Pesai Kanjeng Nabi niku pun ditangisi. Tidak perlu menangis panjenengan Ummu Aiman. Rasulullah pun saya untuk ngersane Gusti Allah, sedo niku kembali teng Gusti Allah. Yang apa jabe? Faqalat inni la abki anni la a'lamu annama indallahi ta'ala khairun Rasulillah. Boten Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar. Kula boten masalah niku. Inni la a'lamu. Kula niku bukan berarti tidak tahu. Berarti kula boten ngertos nang apa sing diterima Kanjeng Nabi di sisi Allah iku luwih baik senes niku. Sing kula tangisi niki walakin abki annal wahya qadin qata'a minas sama. Sebab wahyu niku putus. Wahyu saking Gusti Allah teng Kanjeng Nabi langsung niku pun niku sing abot sing dadekno kula niki nangis. Dadi seakan-akan ya, koyok-koyok sudah ndak jalan ndak menuju arah ngoten lah. Seakan-akan sudah tidak ada petunjuk, tidak ada orang yang akan memberikan jalan. Seakan-akan ngoten perasaannya Ummu Aiman ketika Rasulullah telah meninggal wafat. Padahal Rasulullah sudah memberikan wanti-wanti ketika aku meninggal dari Kanjeng Nabi, makalah berpeganglah dengan peninggalanku. Satu adalah Alkitab, Quran. Yang kedua, sunnati, perilakuku, penggaweanku, sunnahku iku cekelen. Ma intamasaktum andaikan engkau berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, engkau tidak akan tersesat selamanya. Iku pun mesen Kanjeng Nabi. Tapi namanya perasaan wonten mawon. Ada saja perasaan itu yang seakan-akan dengan wafat Kanjeng Nabi, dengan putusnya turunnya wahyu kepada Kanjeng Nabi, seakan-akan hidup itu ndak punya arah. Kayak ngoten. Niku sing ditangeli Ummu Aiman. Fahayyajat huma. Ketika Ummu Aiman menyatakan seperti itu, maka terjadilah gejolak di hati Abu Bakar dan hati Sayyidina Umar, sehingga kedua-duanya melu nangis pisan. Menjadi menangis juga Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ketika ada penjelasan tentang apa sebabnya Ummu Aiman niku mular mergo kena ditkal Kanjeng Nabi. Jadi bukan masalah fisik, bukan masalah apa. Masalah hidayah yang akan menunjukkan di dalam mengaruh kehidupan itu sing disusul pada Kanjeng Nabi. Ini salah satu daripada ya jenenge menungso ya lali. Kanjeng Nabi nyangkon genep pisan. Untuk kehidupan dalam kehidupan cuma apapun Kanjeng Nabi telah memberikan arahan. Tapi perasaan seperti itu masih ada. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki ziarah terhadap saudaranya dalam sebuah desa. Ana wong lanang berangkat kate ziarah nang dulure di siji desa. Cara mriki niki nggih, barangkali kalau kita kelompok Lentera Hati teko berangkat kate nang Purwodadi. Fa arsadallahu taala ala madrati malakan. Maka Gusti Allah memberikan kemudahan jalan untuk menuju saudara yang dituju itu menyiapkan malaikat. Berarti Allah Ta'ala ngutus malaikat kanggo memberikan petunjuk jalan terhadap orang yang akan berziarah pada saudaranya. Falamma ata alaihi, ketika nyampe ya seorang kepada saudara yang akan diziarah itu, qala malaikat menyatakan,
aina tur akan kemana kau kate nang di sampean niku. Tapi yo kira-kira ngoten nggih malaikat rupa menungso kira-kira ya. Jadi cara dialog niku nggih gampang. Itu sudah dipastikan. Ketika ada orang yang akan berziarah kepada saudaranya, ini mesti Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk sebagai penunjuk jalannya. Cara-cara sana ini macam-macam. Penunjuk jalan ono umbul-umbule, ya. Kemudian ada Sherlock, nah, macam-macam itu. Tapi sebetulnya sudah canggih lebih dulu. Malaikat diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan untuk menuju rumah orang yang akan diziarahi. Falamma ataqala aina turid taqala uridu akhan fiha. Kemana engkau akan pergi? Oh kula niki Pak badhe teng griyane kanca kula dalam desa niki. Nah, ada dialog seperti itu. Falaka ane min ni'matin tarubbuha alaihi. Lah kok cek pentinge sampean. Wong duluramu dulur kanca ae, dulur sakit bukan dulur kandung. Kok cek penting apakah sampean duwe ingon-ingon sing dirumat mengkono iku? Barangkali sampean punya investasi, barangkali sampean punya ingon-ingon, barang sampean itu Tegal sing di rumah tonggo sehingga sampean niku kok cek kangen cek nemeni ndolek wong iku. Ya napa jawabe? Mboten qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak ada urusan seperti itu. Kula kate nang dulur niku mergo aku seneng. Kula seneng nang dulur krana Allah. Ini yang menjadikan dorongan. Tidak ada tujuan apa-apa. Bukan masalah investasi. Bukan masalah kerjasama, masalah ekonomi. Bukan karena apa dan apa. Tidak. Kecil hanya mencintai karena Allah. Ini yang mendorongku untuk datang ke rumah saudaraku. Ini sebuah hati seperti itu. Jadi, kudu ada rasa koyo ngoten niku untuk kita mendatangi saudara. Jangan hanya melihat tentang masalah. Wah, iki ndak patihan, iki kanca iki ndak pati apa? Ndak pati enak kanca itu karena untuk ke depan, masa depan prospeknya kurang bagus lah. Iku ndak ngono, cintai karena Allah, ziarah iku karena cinta nang dulur karena Allah. Inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa inni Rasulullah ilaika. Qala fa inni Rasulullah ilaika fa innallaha qad ahabbaka kama ahbabta fi. Aku iku utusan Gusti Allah dari malaikat niku wae. Aku dikongkon Allah ngeterno sampean niku. Saat temene Gusti Allah iku wis cintanan sampean krana kaya oleh sampean mencintai terhadap saudaramu. Langsung dicintai Gusti Allah wong sing kaya ngoten niku. Langsung dicintai oleh Allah karena cintanya terhadap saudaranya karena Allah, tidak karena yang lain-lain. Nah, niki persaudaraan kita perlu dipupuk yang seperti itu. Para masyarakat muslimin, para pendengar yang berbahagia, ini kalau kita mengacu pada niki LH dan persaudaraan harus kita dasar seperti itu, ya. Didasar kepada rasa mencintai. Ya cinta karena Allah, tidak dibarengi dengan kepentingan sesuatu. Wa nuqala. Sebuah hadis juga yang dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada maridan aw zara akhon lahu fillah nadahu munadiyani tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Rasulullah menyatakan man ada maridun, siapa orang yang tinju karo wong kang loro, menjenguk orang sakit, au zara akhan lahu, atau berziarah kepada saudaranya fillah. Nah, saudara fillah itu duduk kandung bukan. Ya seperti kita sesama anggota LH lah, seperti gampangannya ngoten. Komunitas lah. Orang yang menjenguk orang sakit atau berziarah terhadap saudaranya fillah, nadahu munadiyani, ada dua pemanggil, dua sing tukang manggil. Malaikat dua memanggil-manggil bersuara tibta, bagus yang kau lakukan. Wa toba mamsyakah, dan bagus tempat jalanmu. Engkau adalah orang yang baik dan jalanmu adalah jalan yang baik. Wa tabawwa'ta minan nar, dan engkau adalah orang yang menyiapkan diri untuk masuk surga. Manzilan, menyiapkan tempat di surga. Jadi wong sing berangkat mlaku ngoten ki, wong sing teko Bangil, wong sing teko Sidoarjo, teko Ndindi niku,
Padha karo niku pun sudah dinyatakan oleh Rasulullah ada 2 malaikat yang mau manggil-manggil, dawuhne iku bagus tujuanmu iku. Bagus perjalananmu. Awakmu iku berarti wong sing menyiapkan tempat di surga. Apa ndak mulia? Kurang mulia apa? Kegiatan yang kita lakukan pada tiap bulan, ya karena sekarang masih dalam keadaan apa jenenge pandemi, ya apa namanya masih kita toleransi kita apa jenenge istirahat sejenak ya, kita harapkan ke depan lebih lancar lagi ya, kebahagiaan persaudaraan sinkron Allah kita pertahankan adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis dari Abi Musa al-Asy'ari, innama masalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma antabta aminhu. Majlis bersama orang soleh, majlis bersama orang soleh itu ya majlis bareng karo para ulama, para habaib, solihin, wong sing ahli ilmu, wong sing ahli ibadah, itu majlis bagus niku, ahli pengajian, ahli zikir, ya, ahli sholawatan, ya, ahli maca-maca apa kalimat-kalimat sebagus niku dicontoh kalau jane bagikan orang yang duduk bersama orang yang membawa minyak misik. Lelungguhan karo wong sing soleh-soleh padha karo wong kang lungguh karo wong kang nggawa wong misik. Dening lelungguhan kelawan wong sing elek. Ya kan makanya kita harus pilih-pilih teman lah. Pilih-pilih kanca ya, supaya kita tidak keliru. Wis nyoto-nyoto kanca tuh bagus, ahli ibadah, ahli ngaji, ahli kelakuan sing bagus-bagus sing sesuai kelawan syarat niku ayo dikumpuli. Krana niku dicontoh karo kanjene padha karo wong kang nggawa lenga misik. Sebaliknya, kalau berteman terhadap orang-orang yang jelek kelakuannya, akhlak elek ya, perbuatan jelek ya, jelek ya ditinjau dari segi syariat, bukan ditinjau dari segi tidak seneng, tidak ditinjau dari segi syariat. Karena tidak jadi ukuran seneng niku. Kita kalau seneng atau benci kepada orang, jangan membenci kepada seorang atau menyenangi hanya karena hawa nafsunya. Tapi sekiranya kita mencintai seorang itu karena ditinjau dari segi syariat, kelakuan yang apik. Membenci orang juga demikian karena perbuatannya tidak sesuai dengan syariat, baru ngaten. Tapi bagaimanapun ya kelakuane sing elek menungsane balik Gusti Allah kabeh, padha kawrone ngoten. Nah, dicontohkan seperti itu kalau kita berkumpul duduk bersama orang yang kelakuannya tidak bagus, dicontohkan padha karo wong kang napa niku? Wong kang ndamu ubub. Kok ngubub niku lho, ngubub apa jenenge mawa kanggo kepentingane pandi. Jadi ada ya alat yang seperti bulat panjang, kemudian itu dipakai sebagai pompa yang di bawahnya itu berisikan bara api. Sehingga kalau dipompa itu akan menjebol api itu untuk memanaskan besi yang akan dibakar untuk dilunakkan. Iku jenenge ubub. Padha karo iku lek lungguh karo wong sing kelakuan ora apik. Apa akibatnya? Kalau kita duduk terhadap orang yang bagus, yang dicontohkan bagaikan orang yang membawa minyak wangi, setidak-tidaknya kalau kita tidak diberi minyak wanginya, setidaknya kalau kita mampu untuk membelinya, setidaknya kita akan mendapatkan bau harum ketika dikumpul dengan orang yang membawa minyak wangi. Tapi sebaliknya, kalau kita berkumpul dengan orang yang akhlaknya jelek, setidaknya kita akan terbawa kejelekannya. Walaupun tidak ikut melakukan, ketok katut pisan akibatnya. Diarani wong elek pisan. Jadi apa jari kancane wong niki, apa jari kumpulane. Kalau kumpulan tiap hari bagus, insya Allah kita dianggap orang yang bagus. Bagaikan orang yang mendapatkan angin segar, mendapatkan sentuhan minyak yang harum, sehingga kita juga mendapatkan harumannya. Ya hati-hati kita, jangan sampai
berkumpul dengan kita. Lihat saja siapa yang akan kita kumpuli, siapa yang akan kita jadikan teman. Kalau sekiranya merugikan, minimal tidak ya baju kita kena debunya. Tidak benar kebenaran mana ya? Bolong-bolong, karena apa? Karena bara api yang muncrat kemana-mana bisa mengenai sarung atau celana atau baju kita semuanya. Sangat merugikan. Akan makan pilih-pilih, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan yang Ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu apa kata agama temannya? Apa jari kelakuan, apa jari akhlaki, apa jari agamane kancane sing dikancang bendina. Fal yanzur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah melihat terhadap orang yang akan engkau jadikan teman. Lek pancen apik ya bagus, beruntunglah kita kalau menemukan teman yang seperti itu. Tapi alangkah sayangnya kalau kita hanya sembarang yang penting teles ngoten niku lho, sing penting basah, yang penting menguntungkan secara materi. Itu kadang-kadang sangat membujuk kepada kita, yang kadang-kadang kita lupa dengan akibatnya. Ketika sudah kebablasan, kadung mlebu mrono nang kanca sing gak bener, sulit kita untuk keluar dari jeratan mereka itu. Makanya hati-hati. Kanjeng Nabi tadi itu sudah wanti-wanti kepada kita, ya apa? Ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah berpikir lebih dulu dan melihat dengan jernih siapa yang akan kau jadikan teman, karena bagaimanapun teman itu akan bisa menular kepada kita dalam segala hal, terutama dalam masalah akhlak, masalah karakter. Ndak bener iku amat dadi bodoh ngoten. Niku daun Kanjeng Nabi mewanti-wanti kita. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan terhadap orang yang disukai, yang disenangi ketika pada waktu di dunia ini. Besok akan kumpul kelawan sapa seneng sampean. Nek seneng kelawan kumpul kelawan sing apik-apik ya besok bakal dikumpulno karo wong sing apik-apik iku. Tapi sebaliknya ada seorang badui ya, badui. Badui iku cara saiki ya orang primitif, orang pedalaman. Iku langsung tang Kanjeng Nabi takon ngeten. Sampeyan Kanjeng Nabi Muhammad ya? Iya, kenapa? Saya ingin bertanya dengan kau. Apa yang kau tanyaan? Kapan kiamat niku yang Kanjeng Nabi? Kapan jatuhnya hari kiamat ya Rasulullah? Kok saya banyak dengar kiamat. Ini satu pertanyaan sing koyo pedene kemudian sing takon Kanjeng Nabi dan sulit untuk menjawabnya. Wong Kanjeng Nabi dhewe waktu takokno malaikat Jibril ketika hadis yang pertama itu, Kanjeng Nabi jawabnya mal mas'ulu bi'a'lama minha. Orang yang menanyakan akan lebih tahu dengan orang yang ditanyakan. Iku matune Kanjeng Nabi teng malaikat Jibril. Lha saniki ana wong alasan, wong badui, orang pedalaman itu takon, kapan mata saya Muhammad, kapan jatuhnya kiamat? Terus Kanjeng Nabi ndak kalah berdiplomasi. Ditakokno, sampean takon ngono niku persiapane sampean kiamat iku opo? Amal opo sing akan sampean bawa? Kebaikan apa yang akan sampean bawa menghadapi kiamat? Diam dia, ndak jawab. Akhirnya jawab, ndak ono Kanjeng Nabi, yo dudu ahli salat sing apik, dudu wong ahli poso, dudu wong ahli tirakat, dudu ahli wong mujahadah, dudu wong ahli sing koyo sing wong nemen-nemen ngedemken ndak. Saya biasa-biasa saja, hanya saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Saya cinta kepadamu, saya cinta kepada Allah. Hanya itu yang menjadi modalku untuk hari kiamat. Waduh, sangat dalam ya. Anmu niki jerone jawaban niki. Delokane wong desa, delokane orang pedalaman, orang keterbelakangan, tapi jawabannya sangat mantap. Modalku untuk hari ini hanya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Spontan Rasulullah menyatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Lek si cintai Gusti Allah yang swarga.
swarga. Lek sing dicintai Kanjeng Nabi ya swarga. Karena apa? Kata-kata mencintai itu adalah konsekuensi tinggi dan besar sekali. Harus mengikuti apa yang menjadi kehendak orang yang dicintai. Harus benci terhadap sesuatu yang dibenci oleh yang dicintai. Harus mampu melakukan apa yang diperintahkan orang yang dicintai. Semua. Berarti kalau sudah mencintai kepada Allah dan mencintai kepada Rasul, sudah melakukan segala-galanya yang diperintahkan Allah, yang diperintahkan Rasul, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Rasul, oleh Allah dan oleh Rasul. Ini contoh. Jadi masalah kumpul sama teman, itu harus kita pandai-pandai untuk memilih, sehingga tidak menjerumuskan kita, justru menjadikan orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang selamat kelak di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali sedikit yang dapat kesampaian untuk menambah wawasan kita semuanya untuk mencari teman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.